Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Oke, langsung saja ya. Kemarin Ibu sudah melihat nih pekerjaan kalian waktu STS latihan tes spreadsheet ini. Berdasarkan pekerjaan kalian itu, ada sebagian yang kurang tepat dalam penggunaan rumus. Ibu harap melalui video ini kalian bisa lebih memahami penggunaan rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel atau di spreadsheet ini. Oke, langsung saja ya. Di sini kan terdapat laporan analisis umur piutang Toko Sejahtera Surabaya periode 31 Desember 2024. Ya, dan di sini sudah tertera untuk keterangan ketentuan soalnya. Nah, langsung saja kita mulai di kolom yang pertama, yaitu jumlah hari pelunasan. Kita baca dulu untuk ketentuan soalnya. Jumlah hari pelunasan diisi dengan mengambil data dari kolom tanggal pelunasan dikurangi dengan kolom tanggal piutang. Diawali dengan sama dengan, lalu kita klik sel yang di bawah tanggal pelunasan ini, lalu dikurangi tanggal piutang. Belum ada tulisan harinya. Sedangkan di sini ketentuan soalnya custom ditambahkan kata hari. Cara mengcustom biar ada keterangan harinya, kalian bisa klik selnya, lalu kalian klik yang di home, lalu di sini ada number nih. Di sini kan ada number ya. Nah, kalian bisa lihat yang di general. Di sini kan ada segitiga kecil. Kalian bisa klik, lalu paling bawah sendiri more number format yang custom paling bawah. Lalu kalian klik di sini sebelahnya general, kalian beri kata hari. Kita ya kan? Lalu enter atau oke. Okay. Nah, kan muncul. Oke, okay, paham ya? Tarik ke bawah gini biar tercopy semuanya. Oke, okay. Sampai sini paham ya, anak-anak ya? Oke. Okay. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu status jatuh tempo. Kita lihat lagi ketentuan soalnya. Diisi menggunakan fungsi if dengan ketentuan sebagai berikut. Jika jumlah hari pelunasan lebih kecil sama dengan termin, statusnya adalah belum menunggak. Jika jumlah hari pelunasan lebih besar dari termin, lalu statusnya adalah menunggak. Nah, kita cari rumusnya, langsung saja kita menggunakan rumus if sama dengan if, ya kan? Buka kurung, sel bawah tulisan jumlah hari pelunasan. Jika jumlah hari pelunasan lebih kecil atau sama dengan termin, berarti langsung saja lebih kecil atau sama dengan termin, kita klik terminnya 45. Jangan lupa dikunci ya terminnya dengan menekan F4 atau FN F4. Biasanya ada laptop yang tidak bisa langsung F4, jadi dia harus menekan FN F4. Tempatnya FN itu ada di paling bawah dari kiri kedua, dipencet bersamaan dengan F4. Oke. Ibu lihat kemarin banyak di antara kalian yang masih mengetik manual untuk lambang dolarnya ini. Nah, ini untuk cara cepatnya kalian bisa langsung tekan F4 aja. Kalau nggak bisa berarti FN F4. Oke? Bisa dipahami ya. Lalu setelah itu titik koma. Nah, di sini ada sebagian laptop yang menggunakan titik koma. Di sini kalau laptopnya ibu ini ada titik koma, pakai titik koma. Dan sebagian laptop itu ada yang menggunakan koma ya. Kalian bisa lihat di keterangan bawah ini. If logical test, nah di sebelahnya kan dia ada titik koma, berarti menggunakan titik koma. Kalau laptop kalian di sini setelah logical test ini koma, berarti kalian tinggal menyesuaikan menggunakan koma. Oke, paham ya? Oke, jangan lupa titik duanya, lalu ditulis belum menunggak. Jangan lupa lagi tutup dengan titik petik dua atas. Setelah itu lebih besar berarti menunggak. Langsung saja titik koma lagi, kita tulis lagi menunggak. Berarti artinya kalau dia selain belum nunggak berarti menunggak karena pilihannya cuma dua itu. Oke, lalu tutup kurung, enter. Nah, bisa ya untuk yang rumus kedua ini gampang. Kita drop down lagi. Oke.
Kita lanjut ke kolom yang ketiga, yaitu jumlah hari menunggak. Diisi menggunakan rumus matematika dengan ketentuan sebagai berikut. Jika status jatuh tempo menunggak, jumlah hari pelunasan dikurangi dengan termin. Jika status jatuh tempo belum menunggak, jumlah hari menunggak adalah 0. Oke. Oke, untuk kolom selanjutnya kita menggunakan rumus if lagi. Oke. Jika nih status jatuh tempo menunggak, jadi kita klik saja sel yang ada di status jatuh tempo. Jika status jatuh temponya dia sama dengan menunggak, ya kan? Jangan lupa kalau memasukkan huruf harus ada titik dua di atas. Menunggak, maka jumlah hari pelunasan dikurangi dengan termin. Kenapa dikurangi dengan termin? Iya, karena kita mencari nih jumlah hari menunggaknya. Si toko Jupiter ini dia menunggak atau enggak? Jika menunggak, kita pengen tahu berapa hari dia menunggak dari batas harinya atau dari terminnya. Makanya kita jumlah hari pelunasannya itu kita kurangi dengan termin. Oke, setelah itu jika dia statusnya belum menunggak berarti 0, otomatis dia akan 0. Lalu tutup kurung, enter. Nah, muncul ya. Lalu kita drop down lagi. Oke, langsung. Kemarin ada yang tanya, kok ini ada 0 hari gitu ya? Karena dia di sini statusnya belum menunggak. Nah, kalau dia belum menunggak, berarti kan nggak ada hari menunggak yang harus kita hitung. Jadi di situ keterangannya 0 hari. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjut. Tipe pelanggan. Kita lihat lagi. Diisi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika jumlah hari menunggak sama dengan 0, maka tipenya A. Jika jumlah hari menunggak lebih kecil sama dengan 45, maka tipenya B. Jika jumlah hari menunggak di atas 45, maka tipenya C. Oke. Oke, jadi kalau untuk kolom selanjutnya kita menggunakan if lagi ya, rumus if lagi, tapi dengan varian yang berbeda. Oke, langsung saja if, ya kan? Buka kurung, jika, ya kan? Jumlah hari menunggak sama dengan 0, maka tipe pelanggannya A, ya kan? Jangan lupa titik koma dan tanda petiknya. Lalu yang kedua, pernyataan kedua, jika kasih if lagi, maaf, jumlah hari menunggak, kita klik lagi nih selnya. Jika jumlah hari menunggak lebih kecil sama dengan 45 atau terminnya itu, maka tipe pelanggannya B, ya kan? Nah, untuk yang ketiga, yang tipe pelanggan C, ini kita tidak perlu nih menggunakan if lagi. Kenapa? Karena kalau dia si pelanggannya tidak masuk ke tipe A ataupun tipe B, otomatis dia akan masuk ke tipe C. Jadi kita langsung saja titik koma lalu C gitu. Ya, bisa dipahami? Kita tutup kurung dulu. Oke. Nah, muncul ya. Jadi untuk penggunaan rumus if yang ketiga nih, misal untuk tipe pelanggannya terdapat A, B, C, D. Ada 4 tipe pelanggan. Jika dia jumlah hari menunggaknya 0, dia tipe A. Lalu jika kurang dari 45, dia B. Lalu kurang dari 70, itu tipe C. Dan lebih dari 70, itu D. Seperti yang pernah kalian kerjakan yang dulu itu kan pernyataannya sampai D. Nah, bagaimana untuk rumus if-nya? Nah, kita menggunakan if seperti biasa, kita klik dulu jumlah hari, if sama dengan 0, sama kayak tadi, sama dengan A. Lalu if lagi, ya kan? Untuk menuliskan pernyataan yang B, kita klik kolomnya lebih kecil sama dengan berapa itu? 45, artinya B, ya kan? Nah, untuk yang C nih, kita tidak seperti tadi, langsung C gitu kan. Enggak.
Karena di sini ada 4 pernyataan. Jadi kalau tadi kan cuma 3 pernyataan. Jadi kalau nggak masuk ke A atau B, otomatis ke C. Nah, di sini kan kita ada 4 pernyataan. Jadi kita yang C ini kita beri if lagi. Gitu. Pencet lagi selnya. Jika lebih kurang dari 70, berarti dia C. Nah, ini baru untuk yang D ini, kalian tidak perlu menulis if lagi. Rumusnya langsung ke D, karena jika dia tidak masuk ke golongan A, B, ataupun C, dia nanti akan otomatis masuk ke golongan D. Bisa dipahami ya? Jadi untuk intinya, untuk yang pernyataan yang terakhir, itu kalian tidak perlu menggunakan if lagi. Jadi langsung saja tutup kurung. Tuh, ya. Ini jangan lupa di drop down. Nah, udah ya, bisa dipahami ya? Oke. Untuk selanjutnya, taksiran kerugian piutang. Taksiran kerugian piutang diisi dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Data yang diambil dari kolom tipe pelanggan yang dihubungkan dengan tabel 2, lalu dikalikan dengan kolom jumlah piutang. Oke, kita lihat tabel kedua. Oh, tabel 2 ini ya. Kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP? Ya, karena ini tabel kedua ini, persentase ketaksiran kerugian piutang ini, dia bentuk tabelnya horizontal ya. Jadi kita menggunakan VLOOKUP. Nah, kalau tabelnya vertikal seperti ini, baru kita menggunakan rumus VLOOKUP gitu. Oke, kita tulis langsung saja VLOOKUP. Jika tipe pelanggan, ya kan? Kita blok tabel kedua dari A sini. Nah, jangan lupa dikunci F4 atau Fn. Lalu, jangan lupa kita mencari apa tadi? Persentasenya kan ya. Nah, kita lihat nih persentase ada di kolom keberapa, ya kan? Di sini kan di kolom pertama ada A, B, C. Ini tipe pelanggannya. Nah, persentasenya ada di kolom kedua, 0%, 10%, 15%. Dan kita membutuhkan untuk yang kolom persentase. Maka dari itu, kita di sini menuliskan angka 2. Karena dia kolom kedua, gitu ya. Lalu, false atau nol. Kalian bisa pakai false gini, atau nol. Biasanya saya menggunakan nol. Sama saja, false atau nol. Lalu enter. Oke. Nah, kalau kalian tidak mengalihkan, tadi kan petunjuknya ada di sini. Lalu kalikan dengan kolom jumlah piutang. Kenapa harus dikalikan? Ya, benar. Karena kalau kalian rumusnya cuma ini saja, ya kan? Di sini kan kolom dari persentase kerugian piutang. Jadi, hasil dari 0,10 ini bukan taksiran kerugian piutang yang kalian cari, tapi ini baru persentasenya. Sedangkan yang diminta adalah taksiran kerugian piutang atau nominal dari kerugian piutang yang dialami oleh toko Jupiter. Nah, jadi setelah kita menghubungkan rumus VLOOKUP tadi, kita kali lagi dengan jumlah piutang. Karena kita mencari taksiran kerugian piutang. Maka dari itu kita kalikan dengan jumlah piutang biar kita mendapatkan hasil nominalnya. Enter. Nah, begini sudah muncul ya untuk nominal taksiran dari kerugian piutangnya. Lalu kita drop down. Oke. Kemudian juga ada yang tanya nih, kok di sini 0 rupiah? Iya kan dia apa namanya tidak menunggak ya. Jadi dia tidak mengalami kerugian piutang. Si Toko Mars ini dia kan tidak menunggak. Jadi dia tidak mempunyai taksiran kerugian piutang. Jadi otomatis taksiran kerugian piutangnya dia ada 0 rupiah. Oke, paham ya? Kita lanjut ke kolom terakhir. Kita lihat dulu ketentuan soalnya. Diisi menggunakan rumus VLOOKUP. Data dapat diambil dari kolom tipe pelanggan yang dihubungkan dengan tabel 1. Oke. Kita klik dulu sama dengan lalu VLOOKUP. Buka kurung. Kita klik tipe pelanggan.
titik koma, kita blok nih status piutangnya. Jangan lupa dikunci. Oke, titik koma lagi, kita menghubungkan di tabel kedua lagi ya kan. Di sini ABC ini sebagai tabel pertama atau tipe pelanggannya. Nah, yang kita butuhkan statusnya. Jadi kita menghubungkannya dengan tabel kedua. Maka dari itu di sini ada angka 2. Oke. Misal ya nanti ada di sini tabelnya ada 3 nih, 3 kolom gitu ya. Nah, ketika yang dibutuhkan di kolom ketiga, kalian juga harus mengganti ini angka 2 ini menjadi angka 3 gitu. Ya, kita menyesuaikan kolomnya yang dibutuhkan karena kita membutuhkan kolom kedua, makanya di sini angkanya 2. Oke. Setelah itu false atau null. False. Oke, tutup kurung, enter. Nah, muncul ya. Kita drop down. Nah, selesai. Oke, bisa dipahami? Oke, nanti kalau ada yang merasa kurang paham, bisa ditanyakan lagi ke saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.